Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, today we will learn about respiratory. Pada pagi hari ini, Ustadz akan menjelaskan mengenai alat pernapasan pada manusia. Manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas. Saat bernafas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Kita mendapatkan oksigen yang diperlukan tubuh untuk mengubah zat-zat makanan menjadi energi. Tubuh kita juga membuang zat sisa berupa karbon dioksida. Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari yang pertama adalah hidung, dari hidung kemudian ke rongga hidung kemudian ada tenggorokan atau trakea, kemudian ada bronkus, bronchiolus, alveolus. Bagian-bagian alat pernapasan manusia. Hidung berfungsi menyaring udara yang kotor. Dalam hidung terdapat bulu-bulu hidung. Kemudian, fungsi yang kedua dari hidung yaitu penyesuaian suhu dan kelembaban udara. Yang kedua, tenggorokan. Tenggorokan merupakan penghubung antara hidung dan paru-paru. Dan yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru terletak di atas diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Paru-paru memiliki 3 bagian, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Di dalam alveolus ini nanti terjadi pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Di sini terlihat ada bagan atau gambar dari organ pernapasan pada manusia. Dari hidung ada rongga hidung, kemudian di sini ada rongga mulut, ada laring. Laring ini merupakan pertemuan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Kemudian ada batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Kemudian ada bronkus, ya. Kemudian bronkus ini akan bercabang menjadi bronchiolus. Di dalam bronchiolus ini terdapat gelembung-gelembung gas yang disebut dengan alveolus. Di sini terjadi proses pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dikeluarkan dari dalam tubuh kita, sedangkan oksigen nantinya akan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia dibagi menjadi 2, ada proses menghirup udara dan ada proses menghembuskan udara. Menghirup udara berarti memasukkan udara ke dalam paru-paru, sedangkan menghembuskan udara berarti menghembuskan udara keluar dari paru-paru. Yang pertama, proses menghirup udara, prosesnya adalah sebagai berikut. Rongga dada akan membesar. Ketika rongga dada membesar, maka udara masuk ke hidung. Dari hidung, kemudian udara disaring oleh rambut-rambut itu dan masuk ke paru-paru. Paru-paru akan mengembang. Kenapa mengembang? Karena paru-paru sudah mulai terisi dengan udara.
Kemudian oksigen diserap oleh alveolus. Selanjutnya, pada proses menghembuskan udara, rongga dada mengecil, maka paru-paru mengempis dan udara keluar melalui saluran pernapasan. Macam pernapasan pada manusia ya dibagi menjadi dua, ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pada pernapasan dada ya kita bernafas menggunakan otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut kita menggunakan diafragma. Di sini ada bagian proses pernapasan dada dan proses pernapasan perut. Ya, ini yang di sini yang ditunjuk ini adalah diafragma, ya. Ini juga diafragma. Ketika udara masuk, rongga dada membesar karena otot-otot berkontraksi. Ini proses inspirasi. Kemudian ketika udara keluar, maka rongga dada mengecil karena otot berelaksasi. Ini adalah proses ekspirasi atau mengeluarkan udara. Selanjutnya, Ustadz bahas mengenai gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu biasanya menular melalui udara. Maka ketika kita flu, alangkah baiknya kita harus mengenakan masker supaya orang lain tidak ikut tertular. Yang kedua ada tuberkulosis atau TBC. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC ini juga ditularkan melalui udara. Kemudian gangguan berikutnya yaitu asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Yang keempat ada flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada kanker paru-paru, ini menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Kemudian yang sekarang ini ya yang sedang menjadi pandemi di seluruh negara, di seluruh dunia adalah yang namanya COVID ya, atau corona. Selanjutnya, bagaimana kita menjaga kesehatan alat pernapasan supaya alat pernapasan kita tidak mengalami gangguan? Yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udara yang dihirup juga bebas dari polusi atau kotoran. Yang kedua, memperbanyak ventilasi dalam ruangan. Ventilasi itu angin-angin pada jendela ya, sehingga terjadi keluar masuk udara dengan baik. Yang ketiga, jangan merokok. Yang keempat, jangan minum minuman yang beralkohol. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan cukup minum air. Yang keenam, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Baik anak-anakku sekalian, untuk pagi hari ini hanya itu saja yang bisa Ustadz bahas. Untuk pertemuan berikutnya Ustadz akan bahas mengenai alat pernapasan pada hewan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.